Jadi Korea itu saya kasihan sama orang di sana. Ya, kasihan. Kerja gampang, gaji besar, tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda kerja kan Anda bukan diri Anda, tapi Anda pekerja. Nek penggaweane misalnya ini di pabrik ya, ono ngene iki sedina ngene tok deh. Sedina 15 kali ngene, jadi waktu naik kereta tuh kapilen ngene iki. Wah, akhirnya arek-arek wedok iku muring-muring kabeh. Lah apa sampean ngene. Itu 15.000 kali gini-gini tok. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri, betul enggak? Kerja keras dan mereka tekun, rajin, luar biasa, total profesional dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang bingung. Saya ini siapa ya? Mosok saya hidup di dunia ngilangin itu. Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Ya. Jadi jam 8 mereka mencari dirinya, tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum, kan itu kan? Kalau ada gereja, mereka ke gereja. Ada masjid, mereka ke masjid. Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa, tidak peduli hidup di Indonesia apa, di Korea apa, di Amerika, tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku, kan begitu. Anda punya banyak jalan untuk menemukan dirimu. Nah, teman-teman Korea yang saya kenal itu tidak punya jalan. Oke, gini aja, saya berangkatnya dari Anda ngerti ya, ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ngomongnya yang gampang aja. Anda makan tuh karena ingin ngerakoti sesuatu atau karena ingin sehat? Nah, jadi syariatnya itu ngerakoti apa sih ya? Terus mangan gitu ya. Syariatnya itu makan. Hakikatnya sehat. Ma'rifatnya ya, thariqatnya mencari sehat, membangun sehat, ma'rifatnya sehat. Gitu enggak? Anda mencapai kesehatan berarti bermakrifat. Jadi sekarang bisa enggak makan tanpa urusan kesehatan? Bisa enggak? Bisa enggak Anda sehat tanpa makan? Bisa enggak mencapai kesehatan tanpa makan minum? Jadi seluruhnya menjadi satu kesatuan, betul enggak? Nah, cuman orang Indonesia sekarang kan fahamnya syariat kuliner. Jadi orang makan karena ingin makan itu, bukan karena ingin sehat. Enggak apa-apa. Anak kecil harus begitu. Kalau bapaknya yang begitu baru saya marah. Jangan dianggap kesulitan ya Bu ya. Enggak apa-apa. Anak kecil kok. Nah ibu ini yang pelayan karo bapak uber-uberan, nah itu ngelundasku itu ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi bisa nggak Anda sholat tanpa kerinduan kepada Allah? Bisakah Anda sholat tanpa menikmati pengabdianmu kepada Allah? Bisa nggak? Saya tanya lagi. Bisa nggak engkau sholat tanpa ingat Allah? Nah, bisakah atau bolehkah engkau ingat Allah tanpa sholat? Boleh. Tapi lebih khusyuk mana Anda ingat Allah dengan sholat atau tanpa sholat? Jadi antara ingat Allah dan sholat itu bisa dipisah nggak sebenarnya? Nggak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang menjalankan syariat tanpa hakikat. Dan syariat hakikatnya ini adalah jalan atau thariqat untuk mendapatkan ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Tercapai sesuatu. Ma'rifat itu adalah Anda belum tahu TV menjadi tahu TV. Anak kecil belum bisa hitung-hitungan jadi iso hitung-hitungan. Anak kecil untuk tahu 4 kali 2 sama dengan 8 itu kan perlu dikasih tahu. Ketika dia belum tahu 4 kali 2 sama dengan 8, dia masih belum bermakrifat. Begitu tahu
4 kali 2 adalah 8, itu namanya makrifat kecil. Jadi ketika Anda mulai mendarat di Philadelphia, Anda tuh makrifat, oh ini Amerika itu rek. Ternyata ya kotor dalane. Iya ada nih. Kumuh ada nih. Wes angel dolek rokok larang, dolek rujak gak ono, angkringan gak ono. Ya opo iki? Wes kudu gawe tempe dhewe, akhirnya produksi tempe kan gitu kan. Wah harus bikin peyek sendiri karena nggak mungkin Philadelphia bikin peyek. Akhirnya kita jadi kreatif, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita bikin apa saja. Saya yang sekarang bermakrifat, saya sudah siap untuk makan kebab. Apa meneh Mbak Bia? Sing barat-barat. Steak. Sandwich. Apa meneh rek? Pizza. Udah siap aku. Dadak tutuk ke ini pecel. Mbok tak pikir Amerika rek. Pancet aja gini. Oseng-oseng tempe, lodeh, tahu campur. Wes. Nah, jadi kan saya bermakrifat. Mendapatkan nikmatan rohani yang luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan kepada Farid, saya menjelaskannya kepada para jamaah, tidak kepada beliau ya, dengan bahasa beliau bahwa tasawuf itu tidak bisa dihindarkan. Semua orang membutuhkan tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu penyadaran dan penikmatan, kerinduan dan pengabdian kepada Allah. Maka ada yang jalannya pakai zikir itu supaya Allah mancep bener. Ya. Nah, semua itu tidak bisa dielakkan oleh manusia. Semua manusia butuh tasawuf. Apa sebabnya nyun sewu ya? Apa sebabnya banyak teman-teman di sini di Amerika atau di Eropa itu mengalami kebingungan? Kalau di sini di Korea aja, di Korea atau di Hong Kong, tidak apa-apa. Ayo, sing banter. Ya, oke. Louder. It's okay, fine, no problem. Yes. Oke. Ini tidak apa-apa ya, saya jawab loh ya. Saya kalau waktunya sudah dibatasi, saya dikasih tahu ya. Di Korea itu Bu, saya sama Mbak Fia sering ke Korea dan terus disuruh ke sana. Hong Kong juga gitu. Ketemu TKI, tapi saya juga punya teman-teman Korea sangat banyak. Jadi Korea itu saya kasihan sama orang di sana. Ya, kasihan. Kerja gampang, gaji besar, tapi mereka tidak punya waktu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda kerjakan, Anda bukan diri Anda, tapi Anda pekerja. Nek penggaweane misalnya ini di pabrik ya, orang ini sedino ini tok deh. Sedino 15 kali ini. Jadi waktu naik kereta tuh kapilen ini gitu. Akhir arek-arek wedok iku muring-muring kabeh. Lah apa sampean ingin ini? Itu 15.000 kali gini-gini tok. Jadi orang Korea itu kerja menjadi bagian dari mesin besar yang namanya industri, betul enggak? Kerja keras dan mereka tekun, rajin, luar biasa, total profesional dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu jam 8 malam pulang bingung. Saya ini siapa ya? Mosok saya hidup di dunia ngilangin itu. Akhirnya dia mencari dirinya. Siapakah diriku? Ya. Jadi jam 8 mereka mencari dirinya, tidak ada tempatnya. Maka mereka ke kafe, minum, kan itu kan? Kalau ada gereja, mereka ke gereja. Ada masjid, mereka ke masjid. Kalau kayak Anda, begitu Anda sholat, Anda ketemu Allah sama dirimu. Yang tidak peduli kerjaannya apa, tidak peduli hidup di Indonesia apa, di Korea apa, di Amerika, tidak ada urusan. Yang penting aku dengan Allah, Allah dengan aku, kan begitu. Anda punya banyak jalan untuk menemukan dirimu. Nah, teman-teman Korea yang saya kenal itu tidak punya jalan. Begitu jam 8, begitu ya wes naik gak nang kafe atau di pinggir jalan bareng-bareng ngombe atau judi atau game segala macam, kan tidak punya jalan untuk ketemu dirinya. Karena ada rumus, kalau engkau kepingin ketemu Tuhanmu, maka temuilah dirimu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengerti
Tuhannya. Wa man arafa nafsahu faqad arafa Rabba, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka setiap orang habis kerja keras, itu kan dia tetap harus kembali ke dirinya. Nah, orang Korea yang saya tahu, mereka malam bingung. Maka terus setelah mabuk sampai ngantuk, tidur, pagi kerja lagi, gitu terus menerus bertahun-tahun. Nah, sampean kan lumayan. Ono selawatan, ono yasinan, ono wiritan, ono zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ada gitu-gitu loh. Nah, teman-teman tuh enggak punya pengajian, enggak punya selawatan, enggak punya yasinan, enggak punya hadroh, enggak punya angkringan, yang enggak ada. Jadi Anda ini sangat beruntung sebagai manusia. Oke, ini sambil saya menjelaskan ya Pak Rid, saya menjelaskan kepada teman-teman supaya ilmu yang Anda tanyakan itu bermanfaat untuk mereka. Kalau Pak Ridnya udah beres. Jadi ini misalnya, sampean punya ID card, masing-masing. Kartu identitas, betul enggak? Oke, apa? Kolomnya kolom apa kartu identitas itu? Terus? Tanggal lahir. Saya tanya satu hal. Yang menentukan kamu lahir itu siapa? Pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, siapa? Oke, Allah ya. Kamu bisa memilih sendiri enggak? Enggak bisa Anda ya. Jadi itu bukan identitas, itu namanya personalitas. Segala sesuatu yang ditentukan Tuhan itu personalitas. Bahwa sampean jadi sampean, tidak jadi yang sampean. Bisa dibalik tak? Enggak bisa. Bahwa Anda tinggi badannya sampai gede itu segitu. Siapa yang menentukan? Itu Allah, itu berarti personalitas. Jadi itu diri uluhiyahmu, diri ketuhananmu. Tapi kalau kamu bekerja di kantor, boleh milih enggak kantor apa warung? Nah, berarti bukan Tuhan yang menentukan, itu pilihanmu. Maka itu namanya identitas. Identitas adalah pilihanmu. Kamu PKB, kamu Demokrat, kamu PDIP, itu identitas karena itu pilihanmu. Tapi kalau kamu adalah kamu, itu pilihan Allah, itu namanya personalitas, bukan identitas. Sekarang di dunia ini orang tidak ngerti bedanya personalitas sama identitas. Dia pikir namanya siapa Mas? Santoso. Dipikir Santoso itu identitas. Kan bukan pilihanmu namamu. Siapa sing kayak jeneng sampean? Bapak. Nah iya, itu bukan identitas. Itu personalitasmu. Bahwa engkau berambut keriting itu personalitasmu, karena kamu tidak bisa. Gak ono bapak ibu, sira aku tak gaya anak keriting, gak ono ceritanya. Gak ono ceritanya. Bener ya? Nah, ketika Anda bekerja, itu Anda sedang mengerjakan identitas Anda. Tapi begitu Anda pulang ke rumah, temuilah personalitasmu. Temuilah dirimu yang sejati, dirimu yang dari Allah. Dirimu yang dari Allah melalui orang tuamu dan leluhurmu. Itu yang dilupakan di Indonesia. Orang Indonesia tidak menghargai leluhurnya. Orang Indonesia tidak menghargai asal-usulnya. Bahkan Anda jadi orang NU, dari orang Muhammadiyah, jadi ISIS segala macam, Anda menomorsatukan ISIS dan menomorsatukan Islam, betul tidak? Anda menomorsatukan NU dan menomorsatukan Islam. Lebih penting mana, jadi Muslim apa jadi Nahdliyin? Muslim. Nah, kalau Muslim itu dari Allah, Islam itu dari Tuhan, maka dia termasuk personalitas. Dia lebih penting. Kalau yang waktu acara kemarin kan soal tela geduk, ya. Saya tanya, Anda tela jadi apa aja Bu? Geduk, grepe, kolak, telur ya, kolak. Anda ke Philadelphia ini posisi tela apa geduk? Tela. Kalau tela berarti yang bikin tela siapa? Tuhan. Jadi siapa yang bikin Anda ke Philadelphia? Bukan pilihan Anda toh. Pilihan Anda karena Anda boleh ke Jepang, karena Anda boleh ke Taiwan. Tapi kalau Anda adalah Anda, itu pilihan Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang ayo kita kembali ke ketela. Jangan ribut soal gedok lawan
Krepek lawan kolak. Karena mereka semua menomorsatukan kolak, gedok dan kolak. Kemarin sudah saya kasih contoh di gedung itu. Kalau orang Jawa ayam berkokok apa? Kukuruyuk. Pak Aliang dari mana Pak Aliang sampean? Cirebon. Di Cirebon ayam berkokok bunyinya apa? Kukuruyuk. Kukuruyuk Pak. Sama dengan Jawa. Kalau Sunda? Kongkorongkong. Madura? Madura kukurunu. Oh enggak, itu Banjar itu. Kadang orang Cina kan nggak bisa ngomong kukuluyu. Oh kukuluyu, ya. Kalau Cina kukuluyu kata dia Pak. Oke, iya Mas. Apa itu? Barat. Suku Sududu. Apa gimana? Can we listen to it? Can we listen how the Western people sekarang saya tanya, yang benar yang Pak Rich bunyikan tadi, ataukah kongkorongkong, ataukah kukuruyuk, ataukah kukurunu? Yang benar yang mana? Aku tanya yang mana yang benar? Yang benar itu ayamnya. Jelas ya? Yang benar itu ayamnya, karena ayamnya itu personalitas. Allah bikin kayak gitu. Terus kita mencoba menginterpretasikan, coba menirukan, kan begitu. Nah, cara kita menirukan beda-beda. Orang Amerika menirukan tadi itu kayak Pak Rich. Saya nggak bisa menirukan tuh Pak. Kalau orang Sunda menirukannya kongkorongkong, orang Jawa menirukan kukuruyu, orang Madura menirukan ayam tadi kukurunu. Kenapa kita saling menyalahkan di antara kukuruyu sama kukurongkong? Sekarang kan begitu yang terjadi di Indonesia. Saling menyalahkan. Padahal yang benar ayamnya itu. Kan gitu. Maka kalau kita kembali ke ketela, artinya kembali kepada yang Allah ciptakan. Ngerti ya Bu ya? Sebentar. Masuk kayak gak ngerti ya. Gini Bu, ini kayu apa Bu? Triplek terbuat dari kayu. Triplek yang bikin siapa? Dengan ilmunya dan teknologinya. Kayu berasal dari apa? Pohon. Yang bikin pohon siapa? Bisakah manusia bikin pohon? Jadi pernah manusia tidak kerja sama Tuhan? Enakmu dewe kon. Nyolong kayu terus kok gawe kursi, kok gawe tembok, terus kamu pikir itu karya kamu? Emang bisa manusia bikin kayu? Nggak bisa. Jadi kamu tidak pernah terlepas dari kerjasama dan manajemen bersama dengan Allah. Kan gitu. Nah pohon itu yang namanya personalitas. Triplek ini identitas. Karena pohon juga boleh dibiarkan jadi pohon aja, nggak perlu diapa-apain. Tapi kan manusia diberi akal sehingga dia bekerja sama Allah, mentakdirkan pasca kayu, dia takdirkan aja jadi triplek, jadi meja, jadi kayu, jadi pangkal gagang pisau dan seterusnya. Itu namanya identitas. Maka jadi cangkul, jadi keris, jadi parang dan seterusnya. Gitu ya Bu ya. Nah, Anda tidak bisa berhenti pada kayu tanpa menyadari pohon. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada pohon tanpa menyadari akar dan tanahnya. Betul enggak? Anda tidak bisa berhenti pada akar dan tanah tanpa menyadari yang menciptakan tanah, bumi, galaksi, planet, dan seluruh alam semesta. Betul enggak? Nah itu yang namanya tasawuf. Menelusuri kesadaran sampai ke pangkal kehidupan. Apa pangkal kehidupan itu? Apa? Yang paling pangkal itu apa? Bu, yang paling awal dari kehidupan. Loh, lahirlah dari bapak ibu. Sebelum lahir ada bapak ibu terus. Pangkalnya itu Tuhan. Gimana saya sampean ini? Kalau enggak ada Allah, ada Anda enggak? Kalau enggak ada Allah, ada bumi enggak? Kalau enggak ada Allah, ada alam semesta enggak? Kalau enggak ada Allah, ada manusia enggak? Kalau enggak ada Allah, ada setan enggak? Ayo. Jadi siapa yang bikin setan? Siapa yang bikin iblis? Siapa yang bikin Dajjal?
Jadi kamu jangan marah sama iblis. Dia bikinan Allah, dia tugasnya berbeda, ngelatih kamu supaya imanmu kuat. Kalau nggak digoda oleh iblis, kamu tidak akan latihan. Semua pemain-pemain UFC, boxing, WBA, WBO itu punya sparring yang hebat. Dan Anda diberi sparring yang luar biasa, yaitu iblis yang punya anak namanya Dajjal dan punya turunan namanya setan. Itu sparring partnermu untuk membangun imanmu. Jadi jangan benci sama mereka. Tantangan, ayo wani gelut gitu, tapi tidak pakai kebencian. Anda ini sukanya benci itu loh. Di mana-mana itu kebencian. Saya Indonesia itu benci semua Pak Aliang. Di Facebook itu isinya benci, betul enggak? Jadi di masjid ini mudah-mudahan yang terjadi adalah kasih sayang, Rahman Rahim, ya. Karena tiap hari orang Islam oleh Allah disarankan untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sifat Allah? Yang disepakati 99, bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rahman itu mulutnya mangap tak mingkem. Rahman, mangap ya. Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. Nek Rahim, mingkem berarti dia masuk ke dalam. Ngono wis gampang wis, gak ngel-ngel. Jadi kalau Rahman itu cinta yang luas. Ya. Kalau Rahim cinta yang dalam. Jelas ya. Lebih dulu mana, meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangap se kait mingkem. Ojo mingkem marungun mangap terus. Itu ya. Jadi Rahman adalah cinta yang meluas. Kalau orang modern menyebut cinta horizontal. Kalau Rahim cinta yang mendalam atau cinta vertikal. Loh, mendalam kok vertikal? Loh, gimana sih? Garis ke dalam ini kalau diterusin keluar kan satu garis dengan vertikal. Jadi vertikal itu kan menembus dari Allah sampai Allah. Kan gitu. Nah, jadi ini ada Pak Aliang, ada teman-teman dari Kristiani ya. Mereka juga sangat menomorsatukan ajaran kasih. Di sini kita bertemu di dalam hal yang sama, di dalam dimensi yang sama, yaitu cinta kasih. Bahkan teman-teman Islam mulai hari ini menyadari bahwa cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi terapannya misalnya gini, tidak bisa kau mentang-mentang dekat sama Allah, alim terus wiritan, ngaji terus, sembahyang terus, gak nyambut gawe. Bener nggak itu? Kalau Rahim tok kan wiritan, Allah insyaallah, Allah, gak nyambut gawe. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia. Betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya? Dosa kan? Terus saya minta maaf sama Allah, ya Allah ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya, betul enggak? Jelas ya? Jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak Rich, kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam, tapi dibutuhkan oleh semua manusia, yaitu meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah gitu.